Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di animasi nih di Blender. Sekarang di video ini skenarionya adalah kita mau main-main sama rigid body. Rigid body itu memudahkan kita untuk menganimasikan fisik ya, fisik yang ada di model 3D. Jadi model 3D ini kalau kita bikin tanpa rigid body, maka yang terjadi itu tumpuk-tumpuk, misalnya seperti ini ya. Saya tambahin meshnya circle, jadinya seperti ini. Circle, maaf. Shift A, meshnya saya tambah UV sphere. Nah, jadi Anda bisa lihat ini bisa tembus dengan leluasa kan. Nah, ada banyak kebutuhan ketika kita bikin animasi itu. Apa yang kita lakukan itu merepresentasikan dunia nyata, yaitu hukum fisikanya berlaku. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menerapkan rigid body. Jadi gini nih. Jadi fisik yang pertama adalah kalau kita ginikan aja ya. Kalau kita terapkan fisiknya itu ada di sini nih fungsinya. Ini physics properties. Nah, pilihannya ada banyak. Ada force field, collision, cloth, dynamic, paint, soft body, fluid, rigid body. Nah, yang paling penting, yang paling sering dipakai itu adalah rigid body ini ya. Nah, kita aktifkan rigid body, maka nanti di dalamnya situ ada pilihan aktif atau pasif. Nanti kita coba masing-masingnya. Kalau aktif itu intinya dia itu terus-menerus gitu hukum fisikanya, atau bergerak terus ya, sifatnya aktif. Kalau pasif nanti dia itu sifatnya tidak bergerak. Kemudian ada massa beratnya. Kemudian kalau dynamic, ada dynamic dicentang ini defaultnya, berarti dia itu sifatnya seperti benda yang bergerak bebas. Kemudian ada animated. Kalau animated berarti ini rigid bodinya ini bisa dikontrol dengan animasi. Tapi kalau nggak dicentang berarti dia beranimasinya itu otomatis. Kemudian collisionnya, shape-nya, kalau convex hull itu mesh-nya disederhanakan. Misalnya mesh-nya itu bentuknya kompleks gitu, dia akan membentuk mesh yang sederhana. Mesh untuk collision-nya itu sederhana. Jadi sebenarnya rigid body itu kan dari mesh yang kita bangun itu dia akan membuat collision untuk deteksi tumbukan itu. Nah, convex hull ini itu adalah jenis shape, ini adalah shape untuk kolisinya, untuk tumbukannya. Nah, karena kita pakai kubus, ya kita pakai yang box aja supaya sederhana, karena semakin jenis tumbukannya itu semakin kompleks, maka komputasinya semakin lambat, nanti efeknya di animasinya agak lambat, renderingnya juga jadi lebih lama. Sementara kita pakai box, kemudian ada surface response, ada sensitivity, ada collection. Udah, kita di sini aja efeknya. Kita coba kalau mau mengujinya, kita bisa tekan space. Nah, kan jatuh dia ya. Jatuh karena ada gravitasi. Tekan shift S. Ini saya nyalakan dulu, lupa. Nah, kalau kita shift, nah ini. Nah, ini begini ya. Jadi kalau kita spasi, nah jadi gitu. Udah, kita kasih tambah satu mesh, plane, scale kita gedein. Terus ini kita naikkan, grab Z. Terus kita kecilin dikit, segini ya. Udah segini aja. Udah, kita taruh grab Z, naikin dikit, kasih warna ya. Kita kasih warna merah. Saya udah bikin ini merah. Nah, udah kasih warna merah. Udah.
Jangan lupa ini namanya tadi cube ya. Terus kita coba jalankan. Tadi kan fisiknya apa? Aktif fisik. Sedangkan oke, kita coba. Oh, tembus ternyata. Kalau tembus itu adalah karena lantainya tidak kita rigid bodikan. Supaya lantainya itu jadi lantai beneran, maka kita pilih rigid body. Kemudian kalau kita rigid, ya kita tes ya. Ya, jatuh semua. Apa yang salah? Salah adalah karena lantainya itu aktif. Ini ya. Kalau kita pasifkan, maka nanti efeknya jadi lantai. Oke. Nah, jadi lantai. Perhatikan karakteristik dari bendanya ini ya. Bendanya ini agak memantul sedikit ya. Itu Anda boleh bermain-main di surface response, sensitivity. Ini frictionnya boleh di fullkan misalnya. Maka nanti, nah, atau gini nih. Ini kita miringin. Kita rotate sumbu X. Nah, gini. Terus ini kita balikin. Kelihatan ya. Terus ini kita frictionnya kita nolkan. Nah, gimana efeknya? Nah, licin kan? Karena friksinya kita nolkan. Jadi kalau friksinya kita tambah, nanti dia akan nggak licin lagi. Agak licin dikit. Nah, gitu friction. Kemudian ada juga bounciness. Bounciness ini, coba ini saya balikin ya. Rotate-nya kita tekan Alt R supaya nggak rotate. Ini tadi kan mantul ya. Toeng gitu kan. Kita bikin lebih mantul. Jadi supaya lebih mantul, bounciness kita setting di ini ya, objek yang ini. Kita kasih full. Nah, tidak terlalu ngefek, nggak kelihatan bedanya. Tapi kalau ini kita kasih bounciness juga, nah, dikit aja. Wow, efeknya langsung kerasa ya. Gedein lagi. Toeng, semakin mantul. Anda bayangkan kalau kita bikin animasi secara manual untuk seperti ini, Anda bisa, aduh, setengah mati dah, lama sekali bikinnya. Nah, enaknya di Blender dengan adanya physics property ini, jadi animasi itu udah otomatis. Toeng. Jadi tinggal main-main atribut aja kita. Lalu kita coba main-main lagi ya. Kita tadi satu benda, sekarang bendanya ada banyak. Ini semuanya udah rigid body 1 kg semuanya. Dan dynamic juga, bounciness juga banyak. Full ya. Coba kita lihat animasinya. Wah, begitu ya. Oke. Coba kita kurangi ya bounciness-nya. Kita kurangi. Jadi gini. Nah, di sini kita udah nambahin, jadi kita ubah ya, kubus-kubus yang warna biru ini supaya bounciness-nya kecil-kecil ya. Dan ini bounciness-nya kita bikin lebih kecil lagi. Terus kita tes dengan berat yang 1 kg ya, tadi gimana ya, coba kita lihat. Nah, tidak terlalu efek. Sekarang kita beratnya kita tambahkan. Ini jadi 10 kg. Wah, nambah ya. Jadi efek berat di sini jadi terasa. Kita kasih berat yang 30 kg. Nah, gitu kan. Terus kita kasih berat yang 60 kg. Nah, Anda bayangkan kalau mau bikin animasi manual seperti ini, repot kan? Jadi mending pakai rigid body. Oke. Jadi itu yang pertama. Untuk rigid bodinya tidak terlalu mempersulit
kita bikin animasinya tapi mempermudahnya. Oke, nah berikutnya kita bikin kita hilangkan ya ini ya. Kita sisakan kubusnya jadi sisa kubus 1 dan 2. Oke. Kubusnya saya sisakan 2, yang biru sama merah. Dimana nanti yang biru ini skenario-nya adalah dia akan akan mengangkat yang warna merah. Cuman harus kita edit dulu. Ini kita edit, masuk ke edit mode. Terus X-ray-nya dinyalakan ya. Terus kita extrude di sini. Kita tekan Ctrl R untuk bikin ring, untuk tambah mesh dulu. Nah, yang sebelah sini kita turunkan begitu. Kemudian ini edge yang paling bawah itu kita tarik, grab Y, kita tarik ke sana. Anda perhatikan ketika saya tarik begini, karena shape-nya itu box, yang terjadi box untuk collision-nya itu menjadi memanjang begini ya, yang bayangan warna wireframe ini loh, itu kan shape-nya box. Ini kalau kita collision nanti itu nggak ngefek ini. Mesh yang muncul begini itu tidak terlalu memberikan efek untuk collision-nya, tapi efeknya adalah ketika bersentuhan antara mesh-nya yang warna merah dengan wireframe yang ini nih. Nah, kita coba aja. Jadi misalnya ini kita jalankan. Saya balik lagi ke sini. Nah, kan kelihatannya bentuk mesh dan collision-nya itu jadi tidak sinkron akhirnya. Jadi seandainya ini saya jalankan ke sana, nah karena sifatnya itu dynamic ya, maka apapun yang kita lakukan itu susah untuk dikontrol pakai animasi. Nah, triknya adalah kita jadikan animasi dulu ini. Yang biru kita jadikan animasi, yang ini kita jadikan buatnya sama ya. Jadikan dinamik aja, yang ini animasi. Nah, kemudian di keyframe pertama kita tambahkan, tekan I ya, tekan I, visual lock rate, tambah keyframe untuk yang warna biru, kemudian geser pelan-pelan ke frame 30 supaya grab geser ke sini, nempel. Nah, kita tadi pinginnya nempel gini ya, nempel biru sama merah itu jadi satu. Terus kita tekan I lagi, lock rate scale. Udah. Kita geser ke sana, kita jalankan. Nah, perhatikan ya, jadi kurang pelan ya. Ini kita geser aja. Grab. Nah, ke 60 gini. Lebih pelan. Nah, kenanya adalah di collision yang boxnya tadi. Oke. Sekarang kita balik mundur ke belakang. Kita ubah ini jadi convex hull. Nah, gimana convex hull efeknya? Kita lihat. Nah, ternyata convex hull bisa ngikutin ini ya, bisa ngikutin permukaannya ini ya. Ini coba saya turunkan ya. Harusnya kan kalau dia dynamic, ini kan akan turun. Yang warna merah ini harus turun kan? Yang warna biru itu harusnya turun karena gravitasi. Karena animasi dia tidak turun, tidak terpengaruh oleh gravitasi. Jadi ini harus kita sesuaikan secara manual. Nah, gini ceritanya. Sorry, balik ke sini ya. Grab Z, turunin dikit, pakai shift pelan-pelan. Oke. Jangan lupa tekan E, visual lock rate scale, kemudian di sini juga sama. Grab Z, turunin dikit. I lagi, dah. Tadi kurang pas. Oke, kita coba. Wah, lumayan. Udah bisa. Oke, nah yang kita mau lakukan itu sebenarnya mengangkat yang warna merah ke atas ketika yang warna biru dinaikkan ke atas juga. Jadi skenario-nya adalah setelah dia bersentuhan dengan warna merah, yang warna biru ini naik ke atas. Jadi ini kita naikkan ke atas sekarang.
naik ke atasnya itu sampai frame 90 aja lah. Grab Z naik ke atas segini. Udah. Tekan I, crowd scale. Nah, kita coba. Nah, kan nggak bisa ya. Nah, triknya adalah kita harus bikin penahan dulu. Harus ada penahannya dulu. Penahannya di sini ya. Kita bikinkan satu kubus yang sama dengan yang warna merah. Shift D, geser sumbu Y. Ini kita ubah warnanya supaya jadi warna baru. Nih ya. Ganti warna baru, warna hijau. Nah, penahannya warna hijau, dia itu adalah sebuah fisiknya jangan aktif, karena kita bikin dia itu kayak semacam penahan aja tembok ya. Jadi kita matikan aja ini, kita jadi pasif. Udah, dia nggak akan gerak, dia akan statik di situ. Nah, maka maksudnya nanti ketika ini terdorong oleh yang warna biru, maka yang warna merah ini akan berhenti. Nah, kita coba. Nah, ini hasilnya nih. Balik lagi. Zoom gini ya. Wah, ini efeknya kalau kita pakai convex hull. Coba kita benerin dulu ya. Kita benerin dulu ya. Bounciness-nya kita matikan. Jangan gede-gede. Dinolkan aja. Kemudian yang ini juga. Yang ini bounciness-nya kecilin. Ngefek itu. Nah, oke, kita play lagi. Oh, ternyata masih aneh juga. Oh, sebentar. Kita jangan khawatir. Ini kita lihat. Ini tadi adalah box. Ini adalah box juga. Oh, bounciness-nya belum kita matikan. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ternyata adalah yang ini, yang biru ini, kalau convex hull begitulah efeknya. Kita coba pakai mesh. Ya, pakai mesh. Nah, kalau mesh lebih real akhirnya. Ya, bisa dinaikkan ke atas. Walaupun ya lumayan lah, lumayan. Coba ya, kita mundur ke belakang, kita lihat dari sisi yang berbeda. Coba ini kita X-ray-nya kita matikan. Terus kita jalankan. Nah, kan lumayan. Dari sisi yang lain juga. Coba kita mundur lagi. Nah, ini udah. Oke kan? Jadi itu animasi dengan rigid body ini mempermudah kita untuk bikin animasi yang kompleks ya, animasi yang bisa mensimulasikan hukum fisika dunia nyata dengan cukup baik. Tentunya kreativitas kita dituntut di sana ya. Jadi kita nggak perlu lagi main-main terlalu banyak keyframe di sana sini, udah nggak perlu. Kita udah tinggal main atribut-atribut yang ada di rigid body dan bentuk-bentuk dari meshnya, pilihan bentuk collisionnya apa. Jadi Anda sudah bisa lihat perbedaannya tadi. Coba kita ubah lagi yang ini, misalnya saya ubah menjadi mesh juga, gimana efeknya? Oke, nice. Itulah kira-kira ya untuk bermain dengan rigid body. Coba ini kita panjangin ya. Kita masuk ke edit mode yang ini, grab, Y. Kita panjangin lagi supaya lebih, maksudnya biar lebih mengangkat si objeknya ini loh, yang warna merah tuh loh. Balik lagi ke sana, kita udah. Nah, oke, nice. Kita lihat collisionnya gimana. Oke, tidak terlalu buruk ya.
Nah, kita lihat settingnya. Oh, ini sensitivity-nya kurangi. Yang ini sensitivity-nya kurangi juga. Tadi agak ngawang sedikit ya. Waduh. Jadi agak mantul, agak terpental. Ini tadi ada margin sedikit, ini juga kasih margin sedikit aja. Wah, itu tadi ya. Harus ada margin. Friction bolehlah dikurangi frictionnya. Ini juga dikurangi supaya ada gesekan dikit. Nah, itu. Mantul sekali. Berarti ini frictionnya full. Tadi margin nambah lah. Yang ini juga sama. Wah, ternyata efeknya gitu ya kalau kita tambahin marginnya tadi. Coba kita misalnya ini base. Waduh, ternyata ngefek juga. Apalagi ya? Misalnya ini kita nggak dynamic misalnya. Oh, sama juga. Ini kita balikin ke deform. Dynamic frictionnya segitu. Ini juga 0,04. Waduh. Oke. Banyak sekali kita bisa main-main ya sebenarnya. Memang butuh banyak eksplorasi di sini untuk melihat efek-efeknya. Saya balikin. Dah. Oh, sebelum. Nol koma 0,04. Ini 0,04. Dah. Nah, ya masih ada gitulah. Jadi triknya ya kita ubah meshnya supaya tidak terlalu aneh gitu kan, supaya nggak ada gap gitu loh. Ini kan tadi ada gapnya ya. Jadi not bad sih. Atau ini kita beratkan ya, misalnya berapa? 5 kilo misalnya. Nah, dia lebih steady. Terus apa lagi ya? Kalau pasif enggak. Oke, tadi saya main-main dikit ya. Di sini Anda perhatikan ya. Ini objeknya. Ini lebih real lagi ya. Coba kita pakai yang shading. Nah, ini juga shading. Texture shading. Nah, ini. Anda perhatikan. Nah, kan? Oh, lebih nempel ya. Lebih real lagi. Apa yang saya lakukan ternyata adalah saya ubah meshnya yang ini pertama. Ini saya ubah, saya beri kaki. Kemudian yang ini juga saya perlebar supaya keluar moncongnya gitu. Terus yang saya lakukan adalah marginnya saya kecilin sampai 0,06. Lebih kecil dari itu mental nanti. Ini juga gitu 0,06. Ini udah saya kecilin. Kalau ini saya kecilin lagi misalnya 0,4 gitu ya. Pasti mental. Ada kemungkinan mental besar kali. Atau dia terlalu banyak gerak nanti. Jadi itu ya. Jadi main-main margin di salah satunya bisa dikurangi sampai 0 mungkin ya ini. Ini. Nah, mental kan? Itu karena terlalu ini marginnya, kita gedein lagi. Nah, agak terlalu sensitif jadi apa komputasi untuk collisionnya itu. Nah, oke lah. Jadi yang pas itu emang ini 0,4. Nah, oke 0,4 dan 0,6. Cukup lah untuk keduanya ini bisa jalan gitu. Terus yang perlu saya perhatikan adalah pergerakan dari animasi si yang warna biru itu nggak boleh terlalu cepat.
Jadi kan geraknya ini kalau misalnya ini saya turunin, saya grab ya, saya geser ke sini, saya taruh 30, ini mental ini. Nah, yang bahaya itu ketika naik nih ya. Grab saya naikin gini. Nah, mental karena terlalu cepat. Jadi yang ketika maju ini juga nggak boleh terlalu cepat. Maju. Nah, terlalu cepat kan? Untuk mengatasi itu ya harus pelan-pelan. Grab. Kita geser ke 120. Nah, kalau pelan-pelan dia bisa naik. Oke. Menarik kan ya? Nah, gitu. Nice kan? Bagus banget. Lihat dari sini, set, naikin ke atas. Oke. Sip. Nah, itu dia animasi yang bisa kita bangun memanfaatkan rigid body. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.